Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Teknik Laboratorium Biologi 2020D dengan dosen pengampu Bu Lisa Lisiana PhD akan menjelaskan alat bernama hemositometer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indana Nurul Hariza dengan 3 digit NIM terakhir 024 selaku ketua kelompok. Di sini saya tidak sendiri. Saya dibantu rekan-rekan saya untuk menjelaskan alat bernama hemositometer. Kepada rekan-rekan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nunaja Imtiaz, NIM 2003 0244016 dari kelas Biologi D 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigita Fatma Pramesti dengan NIM 20030244018 dari kelas Biologi D 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irmadani dari kelas Biologi 2020D dengan nomor NIM digit terakhir 026. Hemositometer ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Alat ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pipetoma, kamar hitung, Dexglass, dan aspirator. Untuk pipetoma terbagi menjadi 2, yaitu pipetoma eritrosit dan pipetoma leukosit. Pipetoma eritrosit memiliki kegunaan untuk mengencerkan sel darah dengan pengenceran 100 atau 200 kali dari keadaan semula. Sedangkan pipetoma leukosit digunakan untuk mengencerkan sel darah putih dengan pengenceran sampai 10 atau 20 kali dari keadaan semula. Yang kedua, ada kamar hitung. Bagian ini digunakan untuk menghitung jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit yang ada pada sampel darah. Dan yang ketiga adalah Dexglass atau kaca penutup. Nah, kaca penutup ini digunakan untuk menutup sampel sediaan mikroskopis. Untuk bagian terakhir, alat ini memiliki 2 aspirator atau karet penghisap, di mana yang ujungnya merah itu menghitung jumlah eritrosit dan yang ujungnya putih menghitung jumlah leukosit dalam sampel darah. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dan penggunaan alat dari hemositometer. Yang pertama, prinsip kerja hemositometer adalah dengan menghitung langsung jumlah sel di bawah perbesaran mikroskop. Bentuknya terdiri dari 2 counting chamber, dan setiap chambernya memiliki garis-garis mikroskopis pada permukaan kaca. Lalu hasil yang diperoleh dikonversikan ke dalam satuan jumlah sel mililiter suspensi. Yang kedua, penggunaan alat hemositometer. Langkah pertama, basahi permukaan hemositometer dengan sedikit air. Yang langkah kedua, gesekkan cover glass pada permukaan hemositometer hingga terbentuk cincin Newton atau hingga cover glass menempel dengan kuat. Langkah ketiga, lakukan pengenceran dengan 200 kali dengan menambahkan larutan helium sebanyak 1990 mikroliter ke dalam tabung reaksi. Langkah keempat, tambahkan 10 mikroliter darah ke dalam tabung reaksi, lalu campurkan hingga merata. Langkah selanjutnya, hisap dengan pipet kurang lebih 10 mikroliter darah pengenceran, lalu masukkan ke dalam bilik hitung. Setelah itu, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali, lalu lakukan perhitungan. Simpan hemositometer di meja preparat untuk mengamatinya. Setelah itu, lakukan perhitungan sel. Perawatan alat hemositometer. Setiap komponen yang telah selesai digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu.
Untuk kamar hitung dibersihkan dengan cara mencuci menggunakan air suling dan digosok perlahan menggunakan tisu halus agar tidak tergores bidang garis baginya. Namun, sebaiknya direndam dalam deterjen atau dalam larutan natrium hipoklorit 5% selama semalam dan dicuci seperti biasa. Deterjen yang digunakan yaitu khusus untuk laboratorium dan pada saat pembilasan harus bersih agar tidak tertinggal bekas deterjen atau hipoklorit pada permukaan garis bagi. Selanjutnya pipa leukosit dan eritrosit dibersihkan dengan mengisap secara bergantian ke dalam pipa tersebut air, kemudian aseton atau campuran alkohol dan sama banyak. Kemudian isaplah udara ke dalam pipet tadi hingga terlihat kering. Dan jangan sesekali meniup pipet menggunakan udara nafas, karena udara air dalam nafas akan mengembun dan mengotori bagian dalam pipet. Apabila sulit dibersihkan, harus menggunakan natrium karbonat dan direndam selama semalam. Selanjutnya yaitu alat gelas. Alat gelas yang telah selesai digunakan harus segera dibilas dengan air suling untuk membersihkan noda bekas pengambilan reagensia atau spesimen. Setelah semua alat selesai dibersihkan, pastikan setiap komponen di dalamnya dalam keadaan lengkap dan masih dapat digunakan. Kemudian simpan di tempat kering untuk menghindari tumbuhnya jamur dan pastikan tidak terkontaminasi dan bersih. Troubleshooting. Apabila salah satu alat dalam set itu rusak, maka saat pengoperasiannya tidak dapat berjalan secara optimal dan harus diganti secara keseluruhan. Kelebihan 1. Dapat menghitung jumlah sel yang hidup dan mati tergantung pewarna yang digunakan. 2. Morfologi sel dapat diamati. 3. Dapat mengevaluasi homogenitas. 4. Data mendeteksi kontaminan. 5. Cepat dalam menghasilkan data. 6. Menghemat biaya. Kekurangan 1. Data yang dihasilkan tidak akurat karena perhitungan sel secara keseluruhan tergantung pada pengamat yang memiliki penglihatan yang berbeda-beda. 2. Terdapat keterbatasan dalam melihat dan menghitung sel yang ada dalam kamar hemositometer neighbor. 3. Tidak dapat digunakan untuk mikroba yang berukuran terlalu kecil seperti bakteri. Terima kasih disampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengisi kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.